Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Ganduki. Iya. Pastinya kabar baik ya Pak Kang ya malam hari ini. Pasti selalu always. Iya. Buat sahabat-sahabat Sonora juga mudah-mudahan tetap sehat. Ya, Tetap bersemangat dan tetap bersemangat. yakin. Sekarang yang penting kan jaga kesehatan tubuh katanya, jaga daya tahan tubuh. Ya, jangan sampai kesehatan tidak dijaga akhirnya jadi kesetanan. Yang kesehatanan siapa tuh? Kesurupan loh. Serem amat. Ya, kalau tidak menjaga kesehatan itu berarti kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya positif. Logika tidak berjalan, ya. Jadi kita bersikap sembrono, gegabah, ya. Sudah tahu sekarang ada pandemi, kemudian bersikap gegabah, itu namanya kesetanan. Betul. Oke. Ya, mudah-mudahan baik semuanya deh. Saya mulai saja supaya kita tidak berpanjang lebar mengenai Ya. kesehatan dan tidak memperkeruh situasi, melainkan kita harus bersikap tenang, ya, agar kita selalu terhindar dari segala masalah. Bahkan kalau ngecat ulang rumah, ganti wallpaper, ganti engsel pintu utama, apa termasuk renovasi yang tidak boleh dilakukan di tahun yang ciong. Saya mau menggarisbawahi dahulu kalimat apa termasuk renovasi yang tidak boleh dilakukan di tahun yang ciong, dan terlebih pada kalimat di tahun yang ciong. Sahabat Sonora dimanapun Anda berada, tolong dipahami bahwa tidak ada tahun yang ciong. Seperti juga tidak ada hari yang ciong. Semua hari baik adanya. Semua tahun baik adanya. Ya. Tetapi ada seseorang yang tidak selaras. Dan ukurannya adalah sio kelahiran, bulan kelahiran, jam kelahiran. Dengan kata lain, yang ciong itu adalah pribadi yang tidak selaras dengan satu rentang masa. Jadi mungkin pertanyaannya, Pak Kang, kalau ngecat ulang rumah, ganti wallpaper, ganti engsel pintu utama, apa termasuk renovasi yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sionya sedang ciong di tahun tertentu? Nah, itu yang mungkin lebih tepatnya. Karena tidak ada tahun yang ciong. Tahun tikus, logam Imlek 2571 sekarang ini juga bukan tahun yang ciong, begitu ya. Nah, yang ciong adalah secara garis besar sudah kita bahas, yaitu yang bersio tikus, bersio kelinci, bersio ayam, dan yang terberat adalah yang bersio kuda. Nah, apakah ngecat ulang diperbolehkan untuk sio-sio yang ciong tadi? Ya, tentu saja ngecat ulang rumah tidak ada masalah. Untuk itu saya patut berterima kasih kepada Mbimbi yang telah membantu jawab. Selama enggak menggedor rumah aman katanya. Betul Mbimbi, ya, selama tidak menggedor rumah. Jadi kalau ngecat ulang rumah tanpa membobok bagian-bagian rumah, tidak ada masalah. Namun, kalau untuk melakukan pengecatan, ada dinding yang mengelupas, langsung mau ditambal, toh penambalan juga akan membobok bagian di sekitarnya agar menempel ke dinding. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya mengecat ulang, membuka wallpaper, kemudian menempelnya lagi, tidak masalah. Namun, mengganti engsel pintu utama, pasti ada yang diketok-ketok, ya. Jadi, jangan, ya.
Nah, jadi seperti juga ya yang kita harus pahami bahwa dalam konteks membobok ini juga melahirkan saci ya, energi negatif. Nah, mengenai energi negatif juga Lucky, Anda masih ingat kita bahas di minggu lalu ya, ada tiang yang berada di belakang ranjang, ada sudut-sudut lancip di depan rumah ya, itu merupakan saci ya, energi negatif. Begitu juga membobok. Bahkan kalau misalnya balokan yang berada di belakang ranjang telah kita perbaiki, maka saat itu juga energi negatif menghilang. Ketika kita membuat suatu daya tangkal terhadap sudut-sudut lancip dari depan rumah, ya, setelah itu dipasang, maka energi negatif yang mendera ke rumah akan melemah. Namun berbeda ketika kita melakukan pembobokan rumah. Ketika kita menggedor rumah, maka ketika saci kemudian mendera, maka ada analisa lebih lanjut. Ya. Kalau tadi kita telah berbicara yang ciong adalah tikus, sio tikus maksud saya, sio kelinci, sio ayam, dan yang terberat adalah sio kuda. Namun dalam perhitungan yang jauh lebih terinci, ya, bukan hanya sekedar jumlah nilai keberuntungan, tetapi ada satu analisa yang sifatnya jauh lebih bersifat pribadi terhadap kepala keluarga, yaitu berdasarkan analisis lengkap. Nah, kalau yang kadar ciongnya tidak terlalu besar, tapi bukan berarti kita sudah keluar dari analisis tikus, kelinci, ayam, dan kuda ya. Tapi kalau kadar yang sifatnya pribadi ini dihitung kecil, maka saci yang mendera pada saat penggedoran rumah akan membuat Anda mengalami masalah 3 tahun ke muka. Walaupun di tahun depan Anda diramalkan bersio yang baik, bersio yang beruntung, berjumlah nilai keberuntungan fantastis bahkan, tidak akan menolong. Karena apa? Karena Anda melakukan pembobokan rumah pada saat yang berpantangan. Dan dampaknya 3 tahun ke depan. Itu kalau kadarnya lemah. Yang kadar menengah, dia akan menekan 6 tahun lamanya. Dan yang terberat adalah 12 tahun. Maka mungkin Anda pernah mengetahui ada di antara sahabat Anda misalnya yang setelah jatuh tidak dapat merecovery lagi keberuntungannya dan menunggu sehingga satu siklusio 12 tahun lamanya baru membaik ya. Jadi dalam konteks ini pembobokan rumah, perbaikan rumah jangan dianggap enteng. Demikian juga halnya misalnya dengan pemindahan, pemposisian kembali letak meja kerja yang kita pindahkan dan juga posisi kompor. Ini pun memiliki dampak yang jauh lebih berat dari sekedar saci sebagaimana telah kita bicarakan pada pekan yang lalu, pada Jumat yang lalu. Ya, jadi tolong itu dipahami benar agar kemudian tidak mendatangkan masalah yang berat bagi sahabat Sonora.